Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Bersyukur hari ini kita masih diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama berbakti. Kita boleh melalui bulan Maret di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Untuk itu mari saya ajak teman-teman semua, kita mau bersaat teduh di hadapan Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau merenungkan setiap kebaikan Tuhan atas hidup kita. Mari saya persilahkan kita semua saat teduh. Ibadah pada pagi hari ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah berkat-Nya atas kita yang beribadah kepadanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu. Tatkala kami boleh diberikan kesempatan beribadah, kiranya Tuhan berikan juga kami hati untuk boleh sungguh-sungguh memuliakan dan menikmati hadirat-Mu. Ibadah pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan hadir dan memampukan setiap proses ibadah ini berjalan dengan baik sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Dan kami semua yang terlibat melayani, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman. Senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi di ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita memulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian bersuka dalam Tuhan.
kehidupan kita seringkali merasa takut, ragu, dan bimbang. Terkadang kita lupa bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Marilah kita tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan pujian Tuhan yang benar. Bagaikan Raja Wali yang ingin selalu berlindung di bawah naungan, kiranya kita juga ingin selalu dekat dengan Tuhan dan ingin semakin mengenalnya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman. Kita naikkan lagu Bagaikan Raja Wali. Di
Shalom teman-teman semua. Bersyukur kita hari ini diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar bersama-sama kebenaran firman-Nya. Namun sebelum kita jauh masuk belajar firman Tuhan, yuk kita satu dalam doa. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong pimpin kami sehingga kami boleh disiapkan. Dan urapi hamba-Mu yang pun dengan keterbatasan sehingga boleh dapat men-sharingkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pada umumnya kita itu sadar, kita itu adalah orang yang cemar, kita itu adalah orang yang berdosa. Dari tindakan keseharian kita sering menunjukkan pertentangan terhadap perintah Tuhan. Dan bahkan juga kita sadar kok, di balik keberdosaan kita mengetahui ada hukuman yang akan menimpa kita di balik hidup setelah kematian. Namun yang jadi pertanyaan, kalau kita udah menyadari itu semua, kapan kita pernah merasa butuh juru selamat? Kapan kita pernah merasa kita itu merindukan pribadi yang akan membebaskan kita dari hukuman karena maut akibat dosa-dosa kita? Karena begini loh teman-teman, kita nggak mungkin memikirkan itu semua, kita nggak mungkin membayangkan membutuhkan juru selamat kalau kita yang pertama tidak mengerti betapa Allah membenci kelakuan yang buruk yang kita sebut sebagai dosa, pertentangan terhadap perintah Tuhan. Dan yang berikut, kita nggak bakalan merasa butuh juru selamat kalau kita tidak mengerti betapa mengerikannya hukuman yang akan menimpa orang berdosa. Mari kakak ajak kita semua untuk membaca kitab Matius pasal yang ke-27, ayat 45, 46, dan ayat yang ke-50. Kakak bacakan untuk kita semua. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat yang ke-50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Nah, teman-teman, kita bisa melihat ya, bagaimana Tuhan Yesus diperlakukan secara tidak adil. Tuhan Yesus diperlakukan secara tidak manusiawi sewaktu dia datang ke dalam dunia. Teman-teman, Kristus dia punya hak untuk menuntut puji-pujian dari ciptaannya. Tetapi dia tidak mau melakukan itu. Yang jadi pertanyaan, kenapa? Tuhan Yesus bahkan dia dihina, dia dipermalukan, dia disiksa, dia dipukul, dicambuk, dan banyak hal yang sangat mengerikan ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Kita bisa melihat ya, bagaimana anak Allah diperlakukan secara semena-mena seperti itu. Padahal kita tahu, kalau orang diperlakukan seperti itu, ya otomatis orang itu adalah penjahat. Tetapi apakah Kristus penjahat? Atau dia pelaku tindak kriminal? Tentu tidak. Terlebih ketika kita bisa melihat karya salib ya, apakah Kristus sewaktu dia disalib, dia merupakan pelaku tindak kriminal? Sekali lagi, tidak. Kristus jelas hanya menyatakan kebenaran sejati tentang siapa dirinya dan apa yang harus dia lakukan sesuai dengan rencana kekal Allah, yaitu dia datang sebagai juru selamat. Namun realita ya, banyak betul orang yang membenci Tuhan Yesus. Bahkan tokoh-tokoh agama sendiri membenci Tuhan Yesus, menginginkan kematiannya. Mereka iri dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Namun dalam hal ini kita bisa melihat ya teman-teman, pengadilan Romawi sendiri pun bahkan tidak menemukan hal-hal yang memungkinkan atau mempantaskan Tuhan Yesus diperlakukan seperti itu. Dan toh juga kalau seandainya Tuhan Yesus melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum agama yang berat sekalipun, Tuhan Yesus hanya wajar dilempari batu sampai mati karena itu peraturan hukum agama dan bukan disalib. Tetapi dalam hal ini Tuhan Yesus disalib teman-teman. Karena fakta salib ya teman-teman ya, itu hanya diberlakukan untuk penjahat kelas berat. Dia harus memikul salib yang nantinya melalui salib itu dia sendiri akan tersalib. Dan sebelum dia disalib, dia akan dianiaya dulu. Dia akan diperlakukan secara tidak manusiawi, dan ini kalau orang yang melakukan kejahatan besar. Tetapi di sini Tuhan Yesus tidak melakukan kejahatan apa-apa. Sampai dia diperlakukan seperti itu, ini mengandung tanda tanya besar. Kenapa demikian? Bahkan pakaian orang yang akan disalib itu sering ditanggalkan. Nah, pada saat disalib, Tuhan Yesus di situ dalam kondisi terikat. Tangannya diikat, dan yang lebih parah, dipaku. Coba bayangkan dengan bobot tubuh yang agak berat begitu ya. Terus kita dalam kondisi tergantung dan tangan kaki kita dipaku.
Kakak nggak bisa bayangkan bagaimana sakitnya itu. Bahkan ada yang mengatakan kalau orang dalam kondisi tersalib seperti itu, tanpa perlu dia diperlakukan dengan cara aniaya sebelum disalib, dia udah bisa mati secara perlahan di atas kayu salib itu. Karena kehabisan napas. Sakit yang dia terima di salib itu bisa membunuh orang yang tersalib tanpa perlu dianiaya sebelumnya. Namun ini semua terjadi pada Tuhan Yesus. Apalagi ya kita lihat yang menarik di situ, Tuhan Yesus kurang lebih disalib itu ada 6 jam ya. Sekitar jam 9 Kristus disalib. Sebelumnya dia dianiaya, dia dicambuk, dipukul, diludahi dan lain sebagainya. Kakak percaya dalam kondisi seperti itu Kristus mengerang kesakitan. Tetapi Kristus sama sekali tidak mengeluarkan kalimat bahwa dia menyesal melakukan tindakan-tindakan yang benar yang akhirnya mengakibatkan dia diperlakukan seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan sekali lagi, kenapa Kristus mau diperlakukan seperti itu? Karena kalau secara logis kita bisa bilang, oh Kristus kan diperlakukan seperti itu karena tuntutan orang-orang yang benci Tuhan Yesus. Tapi apakah benar demikian? Ternyata tidak, teman-teman. Ini juga bagian dari rencana kekal Allah untuk menyatakan kasih dan keadilannya kepada umat yang dikasihi. Karena kalau kita bicara tentang kasih dan keadilan, itu sulit banget jadi nyatu. Kalau kita bicara kasih, otomatis kita akan abaikan keadilan. Dan kalau kita bicara keadilan, otomatis kita akan abaikan kasih. Misalnya contoh ya, kakak nih punya adik yang kakak sayang gitu ya. Tapi satu kali dia buat suatu hal yang berdosa atau menyakiti hati sesama dan lain sebagainya. Kakak mau marah ke dia, tetapi karena kakak kasih, kakak abaikan marahnya. Atau mungkin kakak mau tekankan keadilan. Kalau kakak menekankan keadilan, otomatis kakak mengabaikan kasih. Tapi dalam hal ini bagaimana cara Tuhan menyatakan kasih dan keadilan secara bersamaan. Di sisi lain Tuhan pengen manusia yang berdosa itu dihukum semua. Di sisi lain Tuhan pengen menyatakan kasih-Nya. Jadi bagaimana dong supaya dua hal ini bisa bareng? Jawaban yang sederhana adalah dengan kematian Kristus. Kristus didera, Kristus dianiaya, Kristus diperlakukan secara tidak manusiawi, dan ketika Kristus disalib, itu adalah puncak dari semua penderitaan, teman-teman. Kristus mau nyatakan kepada kita betapa besar kasih Tuhan. Di salib itu, kasih dan keadilan Tuhan dipertemukan melalui kematian anaknya yang tunggal. Dan ini sangat luar biasa banget. Tidak ada juru selamat seperti dia yang menyatakan secara sempurna kebaikan, kemurahan hati Allah yang tidak mengabaikan keadilan. Di dalam kasih-Nya Kristus menebus dosa, tetapi untuk menyatakan keadilannya dia rela menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dan inilah luar biasanya Kristus. Dan pada waktu itu Kristus berseru dengan suara nyaring. Kristus berseru dengan suara nyaring kira-kira jam 3 ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, yang jadi pertanyaan, apa maksudnya Kristus berteriak seperti itu? Apakah karena luka-luka yang ada padanya sudah mulai terasa sakit? Itu pasti. Tetapi itu bukan jadi poin utama, teman-teman. Kristus mau bilang kepada kita bahwa Kristus dia yang menyatakan kasih itu dan dia yang menyatakan keadilan itu adalah hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Kristus kasih pesan ke kita bahwa hukuman yang kita bayangkan terhadap neraka, yaitu penganiayaan, penyiksaan dan lain sebagainya, itu Kristus telah tanggung. Tetapi yang paling mengerikan dari semua itu adalah keterpisahan dengan Bapa. Karena Kristus ketika dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seharusnya itu Kristus teriakan pada waktu dia dianiaya. Pada waktu dia diperlakukan secara bengis oleh orang-orang yang membenci dia. Tetapi dia tidak berteriak seperti itu. Namun pada waktu mulai hari gelap banget, di jam 12 sampai ke jam 3, puncaknya di jam 3, disitulah Tuhan Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan ini teman-teman sangat mengerikan. Tuhan Yesus mau bilang, bayangan kita tentang neraka dengan konsep-konsep agama-agama tentang neraka, semua itu terbantahkan. Karena hal yang paling mengerikan tentang neraka adalah ketika kita terpisah dari Bapa, pemelihara hidup dan pencipta kita. Karena keterpisahan dari Allah itu lebih mengerikan, teman-teman, daripada apapun. Sehingga Kristus bisa berteriak seperti itu. Nah, yang muncul pertanyaan berikutnya begini.
Kristus kan Allah tuh. Kok Kristus berteriak kepada Allah? Atau Kristus berbicara kepada dirinya sendiri? Ketika Kristus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini memunculkan satu pertanyaan yang besar. Kalau memang Kristus Allah, kenapa dia berteriak kepada Allah? Nah teman-teman, kita harus mengerti ya, bahwa Allah kita itu adalah satu. Allah kita itu satu dalam hakikatnya, namun tiga dalam pribadinya. Jadi ketika Kristus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kristus sedang berbicara kepada pribadi yang lain, kepada Allah Bapa. Dia merasa ada satu keterhilangan, walaupun itu hanya sesaat. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini merupakan kutipan dari Mazmur 22. Itu menyatakan bagaimana orang benar teraniaya tanpa berbuat dosa, tanpa berbuat kesalahan. Tetapi kalau kita baca urutan dari Mazmur 22 itu, ternyata itu merupakan Mazmur kemenangan. Karena diakhiri dengan kata kemenangan, karena Allah memberikan kemenangan bagi orang benar yang teraniaya. Dan dalam hal ini Kristus teraniaya, dia orang benar yang teraniaya, namun dia teraniaya, dia rela menerima itu semua. Yang penting kita jangan sampai binasa. Kristus rela terpisah teman-teman dari Bapaknya, asalkan kita dipersatukan dengan Bapa. Nah, inilah gambaran mulia dari kasih yang agung itu. Jadi tatkala Kristus mengeluarkan kalimat seperti itu, dia sedang berbicara dengan Bapaknya, yaitu pribadi Allah yang lain. Jadi apakah Bapa benar-benar meninggalkan Tuhan Yesus? Jawabannya ya, benar. Karena di dalam kondisi itu, Kristus sedang menanggung dosa umat manusia. Karena kalau kita bisa melihat ya dari perjanjian lama, kalau manusia itu, umat pilihan itu, bangsa pilihan itu melakukan dosa, mereka itu terpisah dari Allah. Allah berpaling dari mereka, karena mereka mau berpaling dari Allah, menyembah Allah yang lain. Dan pada saat Kristus disalib, dosa-dosa kita semua ditimpakan kepadanya dan hukuman kita ditimpakan kepadanya. Maka Allah Bapa berbalik daripada Kristus. Ada suatu keterpisahan, walaupun hanya sesaat. Kristus mau berikan kita gambaran betapa mengerikannya ketika kita terpisah dari Bapa. Jadi hukuman dosa adalah terpisah dari Allah. Dan oleh karena itu, Kristus pada waktu dia menanggung dosa manusia, dia langsung terpisah dari Bapaknya. Untuk menyatakan bahwa dosa kita telah diampuni. Dan karena hukuman akibat dosa kita telah ditanggung oleh anak Allah, maka kita patut bersyukur teman-teman. Gak ada hal yang lebih pantas untuk membuat kita bersyukur. Apalagi kalau kita sadar kita itu orang berdosa, selain pengampunan dari Tuhan Yesus. Dan gak ada hal yang lebih pantas kita terima ketika kita sadar kita orang berdosa, selain penghakiman. Jadi bagaimana? Maukah kita belajar bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang telah memberikan kita keselamatan. Tuhan menebus dosa kita. Tuhan menebus kita dari konsekuensi dosa. Jadi kita diselamatkan murni karena kebaikan Allah. Jadi gak ada hal apapun yang ada di dalam diri kita yang bisa menggerakkan Allah untuk menyelamatkan kita. Karena pada dasarnya kita itu cemar. Jadi kebaikan kita, masuk-masuk ibadah kita, rajin-rajinnya kita ikut persekutuan tidak akan menyelamatkan kita teman-teman. Selain apa yang kita lakukan di dalam pelayanan itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Karena hidup kita sekarang bukan lagi milik kita sendiri. Hidup kita adalah milik Allah yang telah menyelamatkan kita. Jadi yuk, mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah yang telah memberikan kita keselamatan. Kita mau ambil komitmen melayani Allah kita. Kita mau menyenangkan Dia. Kita mau menikmati Dia dan memuliakan namanya. Karena gak ada penghiburan lain bagi kita teman-teman. Selain kita sadar bahwa baik hidup maupun mati kita adalah milik Kristus. Dia yang datang ke dunia rela menjadi hina agar kita bisa dipermuliakan bersama Bapa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk renungan yang boleh kami dengarkan. Kiranya Tuhan mengajarkan kami bersyukur bahwa karena kebaikan Tuhan kami memperoleh hidup yang kekal bersama-Mu kelak. Ajar kami untuk sadar bahwa hidup kami bukan lagi milik kami sendiri, dan kami rindu hidup kami adalah bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur
Tuhan baik, Tuhan menyatakan kemuliaan bagi kami, orang-orang yang hina ini. Biarlah karya salib-Mu menjadi suatu peringatan yang besar bagi kami, bahwa ketika kami hidup, kami boleh hidup untuk menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berkat Tuhan di dalam hidup kita tak terhitung jumlahnya. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Kita naikkan pujian, hitung berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami alami di sepanjang kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa yang boleh kami rasakan, patutlah kami berterima kasih kepadamu. Dan sekarang kami wujudkan terima kasih kepadamu melalui setiap persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini belum sempat beribadah secara online. Kami rindu di minggu-minggu berikutnya mereka diberikan hati yang rindu untuk memuliakan dan menikmati Tuhan. Kami rindu kami boleh sama-sama bertumbuh semakin mengenal Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga berdoa Tuhan kepadamu di masa sukar pandemi ini. Kami mengharapkan keluarga kami terlindungi, dijauhkan dari segala mara bahaya sakit penyakit. Dan orang tua kami yang berusaha bekerja keras untuk menghidupi kami, memenuhi setiap kebutuhan hidup kami, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan mereka kemampuan, kekuatan untuk berjuang, bekerja, memenuhi setiap kebutuhan kami. Dan kami juga tak lupa Tuhan berdoa untuk setiap kami yang kami sadari kami sering jatuh di dalam dosa. Dan oleh karena keberdosaan kami, Kristus tersalib. Dan lebih daripada itu, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena tidak ada yang dapat kami berikan selain hidup ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, mari saya persilakan semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan pujian Pokdoksologi. Segenap ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih baiknya Engkau Tuhan di dalam setiap apa yang boleh Engkau lakukan. Ketika ibadah boleh berlangsung dengan baik, kami rindu kiranya kebenaran firman-Mu dan ibadah yang boleh memuliakan nama-Mu ini juga boleh membuat kami terberkati. Sekali lagi kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kami juga boleh melakukan aktivitas kami masing-masing setelah ini di dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan. Kami berserah, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Dialah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku.